Hari ini tema firman Tuhan adalah ya mengenal kehendak Allah. Ya Bapak Ibu, ya puji Tuhan. Ya banyak yang tidak dapat kursi, tapi ya kita berdoa ya supaya ke depan nanti semakin luar biasa tempat ini terjadi penuaian jiwa-jiwa. Amin. Karena semua saudara menjadi penjala manusia. Iya, firman Tuhan hari ini temanya adalah mengenal kehendak Allah. Bapak Ibu, Tuhan tuh memanggil kita untuk satu tujuan supaya kita ini mengerti kehendak Tuhan. Iya, apa kehendak Tuhan bagi kita? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan, kehendak Tuhan bagi kita apa? Nanti yang bisa jawab dapat sepeda di bawah. Ya, enggak tahu sepedanya siapa, ambil aja ya. Kehendak Tuhan bagi kita ini yang pertama tentunya diselamatkan. Setelah kita diselamatkan, maka kita juga harus membawa orang-orang untuk diselamatkan. Itu aja. Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi kaya, supaya yang tadi rumahnya 1 jadi 3, yang tadinya mobilnya 1 jadi 5, enggak. Kekristenan itu simple, kita dipanggil, kita diselamatkan untuk menyelamatkan, kita dipulihkan untuk memulihkan. Mari kita lihat bersama buka firman Tuhan Injil Markus pasal yang pertama. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-16 ya, judul perikopnya di sana Yesus memanggil murid-murid yang pertama ya. Ayat yang ke-16 kita baca bersama, kalau saudara sudah dapat ya, kita baca secara bersama-sama sampai ayat yang ke-20. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-16. Sudah dapat? Katakan amin. 1, 2, 3. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ayat 18. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ayat 19. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut dia. Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini Yesus ya memanggil, di sana dikatakan memanggil murid-murid yang pertama. Kehendak Tuhan dalam hidup kita yang pertama adalah kita ini menjadi murid ya, kita menjadi murid. Apa itu namanya menjadi murid? Bukan hanya orang percaya, tapi kita menjadi murid. Murid itu selalu pengennya belajar. Ya, tentunya kita di sini belajar firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengetahui firman Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ya cuma satu, waktu kita bergaul dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah isi hati Tuhan, Allah sendiri. Kita bisa mengetahui kehendak Tuhan yang pertama tentunya lewat firman. Makanya orang Kristen kita semua terpanggil untuk menjadi murid dulu. Amin. Siapa ya di sini yang sudah jadi murid? Yang tiap hari baca Alkitab. Ada yang tiap hari baca Alkitab, puji Tuhan, 1. Yang lain tiap hari nonton drama Korea. Ya, masa cuma ada 1 ibu loh yang tiap hari baca Alkitab, yang tiap hari dengar firman deh, entah itu lewat YouTube, lewat mesbah doa di Debbie Basir TV, lewat mesbah syukur. Siapa yang tiap hari dengar? Angkat tangan. Semua ya saudara, puji Tuhan ya, jemaat mesbah doa semua ini, haleluya ya. Iya, yang penting setiap hari kita tuh mau belajar. Makanya di mesbah doa itu saya pengajarannya itu dari kitab Kejadian. Supaya orang Kristen itu tahu firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Allah kalau kita sendiri tidak pernah belajar firman Tuhan. Kita bisa mengenal kehendak Tuhan itu kalau kita tahu firman. Yang muda-muda di sini yang belum dapat jodoh. Ya, bagaimana engkau bisa memilih jodoh yang tepat, yang terbaik kalau engkau tahu firman.
supaya engkau tidak salah jalan memilih jodoh, nggak salah. Karena banyak ada orang itu salah memilih pasangan hidup, padahal Tuhan itu sudah memberi dia rancangan damai sejahtera, rancangan kebaikan. Tapi kenapa salah? Karena nggak pernah baca Alkitab. Contoh yang pria kalau mencari jodoh, Amsal 31 berkata, ya, kecantikan itu bohong, kemolekan itu sia-sia. Jadi berarti tidak usah cari yang ya. Loh, Alkitab sendiri loh yang berkata kecantikan itu bohong. Bohong itu. Kalau cuma lihat cantiknya jangan, karena kecantikan itu bohong. Tapi istri yang takut akan Tuhan. Jadi nomor 1 yang dicari takut Tuhan. Bonusnya adalah cantik. Amin. Jadi saudara pilih yang cantik takut Tuhan atau jelek takut Tuhan? Ini yang saya tanya yang laki-laki, kenapa yang perempuan yang jawab? Ya. Yang pertama cari takut Tuhannya dulu. Jangan terbalik, cari cantiknya tapi nggak takut Tuhan. Engkau nanti berantakan rumah tanggamu. Banyak sekarang terjadi, kenapa? Karena nggak mengerti kehendak Tuhan. Alkitab bilang nomor 1 cari yang takut akan Tuhan. Ya, kalau cari istri itu laki-laki yang takut Tuhan, pintar cari uang, bisa angkat galon, suruh dorong mobil, kesetrum gak mati. Saya banget itu. Tanya suami saya, suruh angkat galon bisa, dorong mobil juga bisa. Ya, takut Tuhan, iya. Yang lainnya itu bonus. Dengar yang muda-muda yang belum menikah, cari suami juga harus yang takut Tuhan. Buat apa ganteng kalau pelit? Amin. Ya, ganteng gak takut Tuhan, pelit dia, makan tuh ganteng. Ibu-ibu gak usah angkat tangan. Ada ibu-ibu yang tersirat dari wajahmu, aku banget itu bu. Suamiku ini pelit minta ampun. Nggak usah angkat tangan. Makanya kita perlu baca Alkitab, firman Tuhan supaya mengerti kehendak Tuhan. Karena di hidup ini kita akan merasa bahagia kalau kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Yang jadi masalah kalau saya ini pengen lakukan kehendak Tuhan, ketemu suami yang tidak mau melakukan kehendak. Ada lagi ibu-ibu yang angkat tangan. Aku banget itu bu, aku pengen melakukan kehendak Tuhan, tapi suamiku ini loh diajak doa aja ndak mau. Ada yang datang sama saya, bu suami saya tuh jahat, pelit gini-gini, tukang selingkuh, udah pelit tukang selingkuh, saya harus bagaimana bu? Saya bilang nasibmu. Nggak usah cari pendeta, itu nasibmu karena kau yang pilih, amin. Terus sekarang suruh apa? Bayar harga, doa, puasa, nggak boleh cerai. Siapa suruh pilih itu, amin. Ya, jangan datang ke pendeta tanya apa-apa, berdoa. Saudara mau datang ke saya, mau datang ke Pak Konrad, jawabannya sama, berdoa. Nggak ada yang suruh saudara cerai. Makanya buka mata lebar-lebar, mengerti kehendak Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen yang jatuh dalam masalah bukan karena kehendak Tuhan, tapi karena kehendaknya sendiri, kebodohannya sendiri. Berbahaya sekali kalau kita ikut Tuhan tapi kita nggak ngerti kehendak Tuhan. Ketika saya pertama kali bertobat dulu, saya bilang Tuhan, saya mau menikah. Bagi saya pernikahan adalah untuk menggenapi rencana Tuhan di hidup saya. Jadi kalau saya ketemu suami yang hanya menggagalkan rencana Tuhan, lebih baik saya tidak menikah. Ya, karena saya ingin menggenapi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup saya. Makanya bagi saya pernikahan adalah menggenapi rencana Tuhan. Saya harus ketemu pasangan yang akan mendukung saya untuk menggenapi kehendak Tuhan di dalam hidup saya.
Buat apa saya menikah kalau ketemu suami yang saya sudah banyak ketemu saudara dulu teman-teman pelayanan itu ya cari jodoh. Saya udah bilang jangan lihat tampannya, jangan lihat hanya gantengnya, tapi cari yang takut Tuhan. Ya ini panas banget loh saudara karena lampu sorot dari situ, lampu sorot dari sini. Ya untuk kebutuhan kamera memang seperti ini ya. Makanya ya puji Tuhan haleluya ya. Kalau kita pelayanan di media itu ya begini tiap hari ketemu lighting ya, makanya muka tuh banyak flek-flek juga ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting takut Tuhan. Langsung amin, amin ya. Saudara, saya banyak melihat teman saya satu pelayanan, dulu pelayanan, rajin, nikah sama suami yang merokok, pemabok. Ketika dia salah menikah, bukan kehendak Tuhan, apa yang terjadi? Dia nggak boleh pelayanan sekarang. Kalau dia pelayanan suaminya bilang, kau tidur di gereja, bawa sana kasur. Jadi kau mau dengar saya atau kau mau pelayanan? Sekarang curhat, gimana ya Deb, saya tuh loh suami saya tidak mendukung saya pelayanan. Makanya kamu tuh kan dulu udah tahu firman, kenapa kamu pacaran dengan orang yang gak ngerti firman? Ya, akhirnya sekarang menderita hidupnya, mau dia apa? Ya sudah itu nasib, bayar harga, elus dada dan semoga kamu kuat untuk menjalani nasib itu. Jangan bikin nasibmu sendiri Bapak Ibu, Tuhan sudah punya rencana atas hidup kita. Amin. Sebelum saya masuk untuk lebih dalam lagi kehendak Tuhan adalah kita menjadi penjala manusia, saya masuk di sini-sini dulu. Karena kita nggak mungkin bisa masuk kepada kehendak Tuhan yang lebih lagi kita menjadi penjala manusia kalau diri kita sendiri saja belum dijala. Iya enggak? Kita dulu harus bertobat, kita dulu harus diselamatkan. Tapi banyak orang Kristen gagal melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Ya karena dia sudah salah memilih jalannya, sudah salah melihat bagaimana rencana Tuhan, dia nggak bisa lihat. Jadi sembarangan, makanya yang muda-muda di sini saya bilang, ya jangan pacaran dengan yang tidak seiman. Putus dalam nama Yesus. Ada yang bisik-bisik. Konseling sama saya. Ya, habis ini saya kasih nomor telepon. Kalau yang begini ini memang harus dilayani. Jangan engkau cari-cari yang seiman saja, belum tentu seimbang. Ya, apalagi yang tidak seiman. Tapi kan saya mau menangkan dia, Bu, pret. Saya banyak dapat orang ngomong begitu, akhirnya hamil yang perempuan. Waktu hamil tidak mau dinikahi kalau tidak menyangkal Yesus. Banyak yang akhirnya begitu ya. Saya sudah ngomong, kamu jangan menyangkal Yesus. Tapi saya sudah hamil Bu, enggak apa-apa, yang penting jangan menyangkal Yesus. Ya enggak bisa, orang tua saya marah, saya nanti bikin malu begini-begini. Ya terserah kamu. Menikah, nyangkal Yesus. Berapa bulan kemudian telepon saya, Bu Debbie, apa telepon saya? Benar yang ibu ngomong, saya sudah tinggalkan Yesus. Saya serahkan segala-galanya buat dia. Apa yang kamu dapat? Dia sekarang selingkuh, pret. Ya, makan itu cinta. Buka mata lebar-lebar, kenali kehendak Tuhan supaya engkau tidak salah melangkah. Ini yang muda-muda terutama ini ya. Jangan engkau jual kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang besar atas hidupmu cuma karena demi hawa nafsu kedaginganmu. Engkau sendiri akan membayar harga begitu mahal. Saya akan berbicara bagaimana kita menjadi penjala manusia. Ini baru yang di sini saja dulu. Ayo kita belajar. Bapak Ibu tangkap kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan lewat apa? Firman. Baca Alkitab. Ya, Alkitab itu ada di tanganmu. Alkitab ini penuntun kehidupan. Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini, semuanya ada di Alkitab. Yang muda-muda, dengar baik-baik, itu orang-orang yang memiliki IQ tertinggi di dunia. Sebut siapa? Thomas Alva Edison, siapa lagi? Para penemu-penemu itu. Waktu ditanyai, kamu itu kok bisa pinter-pinter, sumber hikmatnya dari mana? Mereka bilang, kami tidak pernah melewati satu hari tanpa membaca Alkitab. Itu yang IQ-nya tinggi, tiap hari baca Alkitab. Apalagi kita ini yang sudah IQ-nya jongkok. Kita lebih lagi perlu firman Tuhan. Sedangkan yang IQ-nya tinggi itu mengakui bahwa mereka menemukan hikmat itu dari Alkitab. Nah apalagi kita, bagaimana kita bisa memulai hidup, melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita. Sebab Bapak Ibu dengar baik, waktu kita mati satu saat kita akan berhadapan dengan pengadilan tahta Kristus. Yesus enggak tanya kekayaanmu berapa, Yesus enggak tanya pelayananmu hebat atau tidak. Yesus tanya,
Apakah engkau sudah melakukan kehendak-Ku? Makanya Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Sebab pada akhir zaman nanti Tuhan bilang, aku akan menolak banyak orang. Mereka berkata, Tuhan kami melakukan mujizat demi namamu, kami bernubuat demi namamu, kami usir setan demi namamu. Tapi Yesus bilang, aku tidak mengenal engkau, sebab engkau pembuat kejahatan. Dan marilah kepadaku hai kamu yang melakukan kehendak Bapa. Pada akhirnya yang akan menghadap Tuhan siapa? Orang yang melakukan kehendak Bapa. Enggak peduli mau engkau melakukan, engkau punya titel pendeta, gembala, enggak peduli siapapun engkau hari ini, engkau orang pintar, engkau orang bodoh, siapapun. Cuma satu yang Tuhan cari, apakah engkau melakukan kehendak-Ku? Dan puji Tuhan, kehendak Tuhan bukan hanya diketahui untuk orang yang pintar. Untuk mengikuti olimpiade matematika, saya tidak berani. Kenapa? Saya tahu kapasitas saya nggak pintar berhitung matematika. Kalau saya ikut olimpiade baru di seleksi awal saya sudah gugur. Tapi untuk mengerti kehendak Tuhan, puji Tuhan, Dia bukakan bukan bagi orang pintar. Kehendak Tuhan diberikan buat orang yang rindu dan mau membuka hati bagi Tuhan. Itu kabar baiknya. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita sekolah tinggi. Banyak orang sekolah tinggi tapi bodoh karena nggak ngerti kehendak Tuhan. Banyak orang kelihatannya sukses, tapi mereka bodoh di hadapan Tuhan karena mereka tidak mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bergaul dengan firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat Simon, Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau. Yesus pertama kali memanggil murid, bukan pengusaha. Kenapa? Dia cari pertama kali penjala ikan. Lalu dia berkata kepada mereka, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kita harus masuk dalam kehendak Tuhan yang berikutnya. Setelah kita diselamatkan, kita mengerti kehendak Allah, baru kita bisa masuk kepada kehendak Tuhan yang lebih lagi, yaitu menjadi penjala manusia, menyelamatkan orang-orang yang tersesat, membawa mereka kepada Kristus supaya jiwanya boleh diselamatkan. Ini pun bukan orang pinter. Tuhan gak pernah cari orang yang harus sarjana S1, S2, S3, S21 kayak Samsung. Ya, kejauhan kita kalau mengandalkan SS kalah kita sama Samsung. Ya, Tuhan gak cari orang pinter. Dia cari penjala ikan yang sedang di pinggir danau, bukan orang yang punya pendidikan sekolah yang tinggi, tapi mereka adalah penjala. Supaya lebih gampang Yesus menunjukkan kehendaknya, dia bilang apa? Hari ini kamu gak usah jadi penjala ikan, ikut aku jadi penjala manusia. Saya pelayanan di Morowali. Jadi kalau ke Morowali itu kita dari Makassar naik pesawat kecil, ya itu baling-baling. Ya itu penumpangnya hanya sekitar 20 orang. Itu ketahuan saudara, itu paling banyak kan yang naik itu buruh. Apalagi kalau dari China itu mereka buruh-buruh ya yang akan bekerja tambang di sana. Saya dan suami kita turun masuk ke pintu pemeriksaan di Bandara Makassar dengan buru-buru yang dari China itu. Mereka lewat-lewat, saya sama suami begitu lewat, ya penjaganya bilang gini, mau ke Morowali ya Bapak Ibu? Iya, punya tambang ya di sana. Ya, kita tampangnya kayak pemilik tambang. Puji Tuhan ya, saya bingung mau jawab dia. Dia pikir kita punya tambang nikel. Saya bilang, oh iya saya punya tambang di sana. Tambang apa Bu? Tambang manusia. Karena manusia juga perlu digali, dikumpul. Saudara ya, Yesus memanggil penjala ikan supaya lebih gampang bicara kepada mereka. Mulai hari ini kamu gak akan jadi penjala ikan lagi. Aku akan memakai hidupmu untuk menjadi penjala manusia. Ya, Yesus panggil mereka. Dan dikatakan di sana langsung loh. Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Bapak Ibu, kita ini sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan menjadi penuai-penuai di akhir zaman.
Saya kemarin baru bersaksi di Mesbah Doa Onsite, ya puji Tuhan kemarin kita dari Bandungan melihat sekolah misi yang Tuhan suruh saya untuk bangun. Ya saya bilang Tuhan saya ini siapa, saya nggak punya uang, saya bukan orang yang berpendidikan. Tapi Tuhan berkata, karena saya sedang bergumul, Tuhan saya ini mau jadi gembala atau apa. Saya ketemu banyak hamba-hamba Tuhan, orang-orang hebat, mereka bilang Bu, buka gereja, Ibu sudah saatnya jadi gembala. Kalau saya buka gereja di Ayon, saudara mau gak jadi gembala jadi jemaat saya? Saya tanya dulu nih, mau gak? Kalau mau saya buka di Ayon, di mall, di Sentul. Ya, tapi saya berdoa sama Tuhan, saya gak mau ikut-ikutan orang ngomong. Karena kehendak Tuhan bagi saya secara pribadi itu buat saya. Walaupun Pak Konrad bilang, Bu Debbie buka gereja Bu. Saya nggak mau dengerin Bapak karena saya harus mendengar Tuhan. Dia punya kehendak atas hidup saya. Lalu saya bergumul banyak yang mendukung kami buka gereja. Tapi saya tidak serak, saya berdoa Tuhan apa yang mau Tuhan suruh. Tuhan tuh bicara sama saya. Hari-hari ini gereja berbicara tentang tuaian. Tapi Yesus kasih warning, tuaian memang banyak tapi penuai sedikit. Amin. Dan kamu harus mempersiapkan penuai-penuai itu. Dan akhirnya Tuhan suruh saya buka sekolah misi itu. Puji Tuhan tadinya kami rencana bulan Agustus ini peresmian tapi ternyata belum selesai. Masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan yang mungkin tertunda beberapa bulan ke depan. Tapi Bapak Ibu memang cari orang yang mau jadi penuai, yang mau jadi hamba Tuhan tuh susah minta ampun. Ada yang mau jadi pendeta di sini angkat tangan. Yang mau dikirim ke desa-desa memberitakan Injil Kerajaan Allah, coba angkat tangan. Ada yang mau? Kalau saya kasih uang 100 juta saudara mau? Enggak kan? Tetap enggak ada loh Pak. Enggak ada yang mau. Saya dengar teman saya di Amerika bilang, setiap hari ada ratusan pendeta meletakkan jabatan. Mereka mengundurkan diri sebagai hamba Tuhan, enggak kuat. Enggak kuat, Bapak Ibu jadi hamba Tuhan itu tidak enak. Tapi saya percaya mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Makanya kita harus dukung hamba-hamba Tuhan. Kalau saudara nggak mau jadi hamba Tuhan, saudara nggak mau masuk di sekolah misi saya, ya banyak yang daftar itu yang sudah tua-tua Bapak Ibu. Ya yang datang Bu, saya mau masuk sekolah misi Ibu. Mau apa Pak? Bapak mau daftar di sekolah misi saya buat apa? Bapak napas aja susah. Tapi saya mau menyerahkan hidup. Bapak serahkan hidup sama Tuhan. Bapak jadi pendoa saja di rumah. Saya baru tahu sekarang bahwa kehendak Tuhan itu saya harus cari jiwa. Sudah terlambat Pak. Bapak tahu puji Tuhan gak ada kata terlambat. Tapi menyerahkan diri masuk sekolah misi sudah terlambat. Sebaiknya Bapak berdoa ya supaya doa Bapak itu mendatangkan para penuai-penuai di sekolah saya. Tapi kalau Bapak maaf Pak ya pintu sudah tertutup. Bukan apa-apa mau disuruh pergi ke Morowali. Ya itu perjalanannya gak gampang. Ya naik pesawat berapa kali turun landing ganti pesawat naik mobil berjam-jam masuk ke dalam hutan. Ya saya tuh lewat malam-malam saya bilang saya ini masih Indonesia ya. Lewati jalan setapak tanah hutan kiri kanan pohon tidak ada lampu sama sekali. Saya bilang ini sih ketemu 2 aja ya kalau nggak ketemu singa kuntilanak. Ada setan bener di desa, di kampung banyak setan. Jangankan di sana, Sentul aja banyak setan toh. Saudara, ya cari hamba Tuhan tuh susah. Ya saya pergi ke sana, saya ngomong sama Pak Bupatinya, Pak sekolah misi saya mau buka. Saya minta Bapak kirim 10 orang untuk masuk jadi sekolah, jadi penuai. Setelah itu mereka akan pulang ke Morowali, mereka membangun kerajaan Allah di Morowali. Dia bilang siap Ibu, saya akan laksanakan, saya kirim 10 orang yang mau menjadi hamba Tuhan. Cari hamba Tuhan sekarang sudah susah yang mau. Oke, jadi hamba Tuhan gak ada yang mau sekolah misi. Saya mau saudara, sekarang saya mau tantang saudara. Mau gak menjadi penjala manusia? Terus saudara mau apa? Mau jadi pendeta enggak mau, jadi penjala manusia enggak mau, terus mau apa? Siapa yang mau menjadi penjala manusia? Kalau saudara mau dulu baru saya kasih tahu caranya. Enggak ada yang mau.
Bubar aja Pak, gereja ini bubar. Minggu depan gak usah ibadah. Saudara, engkau datang ke gereja itu untuk apa? Dengar firman, ini nih bukan untuk kepentingan saya, bukan untuk kepentingan Pak Konrad, bukan. Karena satu saat saudara akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus, Tuhan akan tanya, berapa jiwa yang sudah engkau bawa untuk mengenalku? Itu toh. Makanya saudara harus diperlengkapi. Sekarang saya mau tanya yang mau dulu, Tuhan akan bekerja bagi orang yang mau. Ini kenapa nggak mau sih semua? Yang ada di pikiran benak saudara itu apa? Disuruh puasa 3 hari 3 malam, kagak. Ya, disuruh apa? Gini-gini, enggak. Saya cuma melihat hati yang terbuka ngomong mau dulu, baru saya teruskan khotbahnya. Mau dulu, angkat tangan coba. Biasa aja kelas. Giliran saya udah marah-marah, mau. Ya. Kita ini dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Tadi malam saya bacakan kesaksian bagus sekali di Mesbah Doa. Siapa yang ikut Mesbah Doa tadi malam? Nah, beberapa itu tahu. Jadi ada satu kesaksian seorang ibu, dia bilang gini, Bu Debbie, shalom, saya seorang guru. Saya banyak mengalami perubahan setelah saya mendengarkan Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur dan firman yang ibu sampaikan. Saya yakin setiap orang yang mau mendengar firman itu pasti hidupnya berubah. Mau pendeta siapa aja, bukan hanya saya. Karena firman itu yang berkuasa mengubahkan hidup manusia. Lalu dia bilang, dulu saya sama suami tiap kali komunikasi berantem, ribut. Suami saya egois, saya juga egois, emosian orangnya. Tapi ketika kami sering ikut Mesbah Doa, Mesbah Syukur, sekarang kami berdua itu lebih diubahkan Tuhan. Kalau ngomong itu enak. Sekarang saya dan suami saling sharing tiap hari. Wih, diubahkan kan? Puji Tuhan. Lalu Bu, saya ini punya murid di sekolah karena saya guru. Murid ini nakal sekali Bu. Tiap hari dia bawa-bawa pensil yang tajam, dia mau tusuk temennya. Jadi temennya semua takut. Dia pukul, bawa penggaris, dia mau pukul temennya. Lalu saya lihat anak ini Bu, anak ini seperti ini karakternya, ini pasti ada yang dia tiru. Anak itu saya panggil. Dia tanya, nak kenapa kamu seperti itu? Enggak boleh seperti itu, teman-temanmu nanti benci sama kamu gini-gini, itu bahaya. Kamu colok temanmu pakai pensil itu bisa luka, kamu bisa dipenjara. Kamu kenapa? Dia deketi muridnya, muridnya itu akhirnya cerita, ternyata mama papanya tiap hari di rumah berantem. Dan anak ini sering sekali melihat papanya itu mau nampar mamanya, mau pukul pakai kayu, mau pukul pakai itu, ditiru sama dia. Hati-hati ya Bapak Ibu, engkau yang suka berantem di rumah, engkau punya anak kecil atau anak yang remaja, dia akan tiru kelakuanmu. Bertobat. Bagaimana menjadi penjala manusia? Jala diri sendiri saja belum bisa. Lalu akhirnya ibu ini terbeban. Kalau gitu yang harus saya layani ini orang tuanya. Gak bisa saya layani anaknya kalau orang tuanya seperti itu. Ini ibu bukan pendeta loh, dia bukan gembala. Tapi dia penjala manusia. Dia telepon mama papanya, dia bilang, ibu bapak tolong menghadap ke sekolah. Saya mau ngomong tentang anak ibu dan bapak. Lalu tadinya suami istri ini tidak mau ngaku kalau mereka tuh sering berantem. Padahal anaknya sudah cerita. Lalu ibu ini biarin aja. Dipanggil keduanya, akhirnya ibu tuh minta nomor HP WA, sering WA-WA-an sama istrinya. Lalu istrinya mulai curhat. Iya, saya sama suami saya sering bertengkar. Suami saya sering pukulin saya. Dia sering kejar saya pakai sapu, pakai apa saja. Jadi anak saya tuh melihat setiap hari, makanya anak saya jadi seperti itu. Lalu ibu ini berkata, Bu, ibu sama suami harus banyak dengar firman Tuhan. Ibu sama suami harus banyak baca firman Tuhan. Lalu dia bilang, lalu Bu, istrinya itu karena saya sudah kasih nomor WA, tiap hari telepon. Mereka berantem dia telepon saya, tengah malam dia telepon saya, lama-lama saya juga terganggu. Emang enak. Akhirnya waktu saya terganggu saya bilang gini, Bu, gini ya, saya gak bisa melayani ibu terus. Ibu denger nih ya khotbahnya Bu Debbie Basir, Mesbah Doa, Mesbah Syukur. Ibu ikut tiap pagi dan tiap malam, dia share. Akhirnya istrinya mendengar dan dia bilang gini, puji Tuhan Ibu, sekarang rumah tangga mereka dipulihkan dan anak mereka berubah. Sebab firman Tuhan berkuasa. Tepuk tangan aja gak mau nih, setengah-setengah. Ya, tepuk tangannya buat Tuhan Yesus loh. Bapak Ibu saya mau tanya, jadi penjala manusia susah gak? Enggak kan?
Coba bayangkan kalau semua orang Kristen merasa terpanggil, punya beban, punya hati yang sama, melihat jiwa-jiwa di sekelilingmu. Bukankah wow? Satu orang dipulihkan, dia memulihkan orang lain. Satu orang dijala, dia menjala yang lain. Wow loh Bapak Ibu. Saya begitu terharu. Dia bilang, Bu, puji Tuhan. Sekarang dia berkata kepada saya, Bu, terima kasih ya, untung Ibu kirimin saya tuh khotbah. Makanya saya selalu bilang, Bapak Ibu jadi penjala manusia sekarang gak sulit. Engkau tinggal kirim khotbahnya Pak Konrad, share ke temenmu. Yang merasa engkau diberkati, mesbah doa, mesbah syukur, share. Engkau gak perlu ngomong, jangan bilang saya gak bisa ngomong, Bu. Satu share yang engkau sharekan, ketika dia sedang dalam kegalauan, dia sedang dalam putus asa, tiba-tiba dia klik khotbah yang engkau share itu, Roh Kudus jamah, dia bertobat. Itu jiwanya itu masuk kepada engkau. Tinggal tunggu bonus dari surga. Kan ini sistem kerjanya kayak MLM toh. Nah, ketawa begitu dibilang MLM kan, cari satu dapat satu, cari lagi, bonusnya buat saudara. Itu namanya kita bekerja bagi kerajaan Allah. Dimanapun, engkau tidak harus menjadi pendeta, engkau nggak harus datang, Bu Debi, saya mau masuk ke sekolah misi, tapi saya sudah tua, jadi penjala manusia aja. Ya, karena yang kita cari umur 33, batasan yang masih bisa dikirim ke desa-desa itu membutuhkan orang-orang yang kuat. Tapi kalau saudara, hei, engkau dipanggil bukan untuk duduk manis di gereja loh. Enak pakai AC. Ya, tinggal dengerin orang khotbah, yang khotbah keringetan, saudara enak kedinginan. Coba toh. Buat apa saudara duduk di gereja, dengar firman, hidupmu diubahkan, engkau pulang ubahkan orang lain. Saya ketemu jemaat mesbah doa, saya datang ke rumahnya, dia bilang, Bu, pembantu saya pengen foto sama ibu. Pembantu ibu, tadinya tiap malam saya kan dengar mesbah doa. Saya ajak dia masuk di ruangan, sini sama ibu dengar mesbah doa daripada kamu. Dia bukan orang Kristen, Bu, dia orang seberang. Tapi dia sekarang tiap malam dengar mesbah doa. Saya datang, ibunya bilang, sini kamu lihat siapa yang datang. Lihat saya, langsung nangis, termehek-mehek, termewek-mewek. Loh, kenapa Mbak? Ngomong dulu baru nangis. Ya udah saya peluk dia, saya doain. Kenapa Mbak? Aku mengalami Tuhan lewat khotbah-khotbah Ibu. Aku diubahkan Bu, aku dipulihkan. Loh saudara, cuma dari awalnya nyonya yang dengar mesbah doa ngajak pembantunya ikut. Dia gak usah menginjil. Dia gak ngomong, dengar Yesus berkata dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-16. Gak perlu. Dengan kerelaan hati. Mertuamu berantem, ribut rumah tangganya, engkau doa, Tuhan aku mau kirim khotbah ini dalam nama Yesus mertuaku bertobat, suami istri bertobat, supaya rumah tangga kami juga luar biasa. Ketika mereka diberkati, kirim temanmu, siapapun, curhat, kasih. Mungkin engkau gak bisa jawab, daripada engkau salah jawab. Ada yang konseling, suamiku selingkuh, hari gini lu masih mau sama suami selingkuh, mending lu juga senang-senang, ngapain lu urus suami selingkuh, makan tuh suami kayak begitu, kasih racun. Hati-hati, jangan salah memberikan nasihat. Bilang aja, aku gak bisa nasihatin banyak, saya doain, tapi kamu dengerin khotbah ini ya. Khotbah ini kemarin memberkati aku loh. Tuhan bekerja dalam nama Yesus, kirim. Sekarang terlalu mudah, saya banyak dengar kesaksian orang-orang yang mengalami pertobatan hanya dari share link. Dia bilang, Bu, saya bersyukur mama saya pertama kali dengar mesbah doa. Tadinya Bu, saya ini nggak tahu, tapi dia share terus, dia di luar negeri. Mama saya tiap hari saya nggak pernah mau nonton. Tapi satu saat Bu, ketika saya dalam keadaan yang pelik dalam rumah tangga, saya buka-buka WA, saya lihat mama saya share, saya klik, saya dijamah Tuhan sewaktu mendengar khotbah Ibu. Saya bersyukur di kaki Tuhan, saya nangis. Sekarang Bu, rumah tangga kami dipulihkan, Tuhan ubahkan hidup saya. Amin Bapak Ibu. Ingat, saya cuma mau ngomong, saya undang imam musik maju ke depan. Bapak Ibu, satu saat kita semua akan mati.
Saya kemarin barusan ngobrol sama anak saya di mobil sama suami saya. Saya bilang sama anak-anak saya, Dek, hidup ini untuk apa? Satu saat Tuhan akan panggil kita, Mami akan mati. Anak saya bilang, Mami jangan ngomong gitu dong. Loh, bukan jangan ngomong gitu. Semua orang akan mati. Persoalannya bukan kapan kita mati, tapi ketika kita mati. Nggak usah lihat yang lewat, lihat saya aja kepo. Orang lewat dilihatin. Akhirnya gagal fokus, nggak ngerti firman, cuma lihat orang lewat. Nggak apa-apa, sini aja daripada kamu nanti dilihatin terus. Maju sini ya. Bapak Ibu, dengar baik, waktu kita mati, kita nggak tahu kapan kita mati. Tapi apa persembahan terbaik yang akan kita bawa kepada Tuhan? Satu, ketika engkau membawa jiwa. Bawa jiwa kepada Tuhan. Satu saja, jiwa itu satu saja. Engkau menerima mahkota kehidupan. Bagi orang yang membawa, orang yang disesatkan datang kepada Tuhan. Bangkit berdiri bersama.